Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Mudah-mudahan belum pada bosan ya. Dan seperti biasa sebelum memulai saya akan disclaimer dulu bahwa nanti saham yang akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request saham selanjutnya untuk dianalisa, maka saya minta tolong teman-teman jangan requestnya di komen YouTube ini ya, tapi requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Bagi teman-teman yang belum join, maka silahkan join karena grup ini adalah grup publik, jadi siapapun bebas untuk join, bergabung, dan saling sharing di grup ini. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, dia tuh udah ada sinyalnya untuk beli dan jual. Sinyal untuk belinya itu berupa segitiga hijau dan untuk jualnya yaitu segitiga merah ya. Jadi gampang banget, kita tinggal ikutin aja sinyalnya. Kalau beli maka kita beli, kalau jual maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest, maka klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail ya cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara baik dan benar. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara free juga bisa loh. Memang chart yang nanti dikasih free itu agak berbeda ya dari chart punya member. Tapi tenang aja, nggak hanya chart, teman-teman juga dapat screenernya. Jadi chart dan screener yang diberikan secara free. Caranya gampang banget, teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Dan sekuritas pilihannya itu ada banyak banget, jadi teman-teman bebas memilih sekuritas mana yang sesuai dengan pilihannya. Untuk informasi lebih lanjutnya, maka silakan kontak langsung aja adminnya di nomor WhatsApp dan ID Telegram yang ada di deskripsi di bawah ya. Kita masuk ke analisanya sekarang. Untuk SIM Salim Infomas Pratama ini ya, dia sudah muncul sinyal entry-nya sejak di segitiga hijau yang di sini. Ini adalah sinyal untuk entry dan belum ada sinyal jual ya. Statusnya maka di sebelah kiri ini juga hold dengan profit 14,7%. Jadi bagi yang sudah profit silakan pasang trailing stopnya. Ini jangan sampai lupa ya. Pixelnya saat ini hijau-hijau itu masih oke dan masih ada momentumnya, ini masih oke. Tapi jangan sampai lupa, SIM ini kan dia termasuk, ini adalah saham komoditas dan saham komoditas itu biasanya sifatnya cyclical atau ada siklusnya. Jadi harus cek juga harga CPO dunia. Cara ceknya ini teman-teman bisa cek di investing ataupun di trading view. Kalau di trading view maka kodenya ini ya, FCPO 1. Jadi kontrak berjangka yang paling deket nih. Nah tadi saya sempat intip untuk harga CPO dunianya itu sedang berada di resist dan kelihatannya bakalan koreksi dulu nih. Jadi bagi yang punya saham-saham yang ada korelasinya dengan CPO, maka sebaiknya jangan lupa pasang trailing stopnya. Atau yang mau take profit dulu maka silahkan ya, karena khawatirnya dia bisa koreksi dulu ke bawah. Cara melihatnya, untuk melihat komoditasnya itu bukan lihatnya per candle ya. Jadi kita lihatnya adalah trennya. Jadi kita lihat tren komoditasnya. Komoditas. Walaupun beberapa saham mungkin nggak searah, tapi suatu saat dia pasti akan mengejar harga komoditasnya. Jadi kalau misalnya dia belum turun tapi komoditasnya udah turun, bisa aja sewaktu-waktu dia tiba-tiba koreksi. Atau misalnya kalau lagi komoditasnya udah keburu naik tapi harga sahamnya belum naik, bisa aja dia dalam beberapa hari ya. Jadi bukan berarti hari ini komoditasnya turun, dia akan turun juga. Jadi yang kita lihat adalah tren dari komoditasnya itu sendiri. SIM ini supportnya ada di sebelah sini yaitu 486, atau garis wingnya juga bisa kita gunakan sebagai area support ya, yaitu 460. Di sini juga ada support trend yaitu ada di 450. Kalau dia sampai breakdown dari garis win atau bahkan breakdown dari 450 ini, maka jadinya tidak oke lagi ya. Jadi sebaiknya teman-teman jangan sampai lupa untuk pasang trailing stopnya. Area resistnya kalau besok mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi, maka resistnya ada di 520
Untuk teman-teman yang ingin take profit dulu sebagian mungkin di area resist, maka silahkan ya. Untuk ANTM pixelnya ini ada satu hijau, jadi sebetulnya bisa spekulatif buy sifatnya. Jangan lupa karena spekulatif buy maka money management ya, jangan langsung beli dalam jumlah yang besar dan usahakan untuk beli di area support. Jadi si ANTM ini memang sudah mulai dekat area support ya. Di sini ada area supportnya yaitu 2070. Untuk momentumnya ini sebetulnya masih belum oke karena masih berwarna merah-merah. Yang bagus sebetulnya ketika dia berwarna biru Benhur dan semakin menanjak. Jadi untuk sinyal yang valid sebetulnya seperti ini ya. Dia ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak berwarna biru. Nah, kalau dia masih merah-merah itu sebetulnya agak kurang oke. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, ini saya zoom dulu ya. Kalau misalnya dia berwarna merah tua dan semakin mengecil, maka ada potensi dia reversal. Jadi reversalnya seperti di sini. Contohnya seperti di area sini ya. Di sebelah sini. Contohnya adalah seperti ini. Ada potensi reversal tapi harus watch out juga di manakah area resistnya, maka ketika dia tidak berhasil menembus resist, teman-teman bisa take profit atau pasang trailing stop ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan ANTM bisa spekulatif buy di area sini, support 2070, tapi sifatnya fast trade aja ya. Jadi teman-teman jangan lupa ini kalau kita tarik garis downtrend maka ini bisa menjadi area resist kita nih. Kalau misalnya dia beneran mantul nih, potensinya dia bisa aja membentuk seperti ini ya. Jadi jangan lupa untuk take profit. Ini di area sini ada garis wing juga tuh. Nah di sini ada garis wing itu bisa berfungsi sebagai support dan resist juga. Jadi kalau dia mantul di sini ada potensi dia bisa testing si garis wing itu ya. Dan jangan lupa batasi resiko, kalau dia sampai breakdown dari 2070 maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit juga. Untuk Doit ini belum ada sinyal entry-nya, terakhir dia segitiga merah dan sudah exit. Statusnya di sebelah kiri juga non, artinya tidak ada posisi. Pixelnya merah-merah masih kurang oke dan momentumnya juga berupa titik pink. Ini momentumnya berupa titik pink ya, belum ada momentum jadi masih kurang oke juga. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini 274, di sini juga ada support MA200 nih. Yang berupa titik tebal ini itu adalah MA200, di sini juga ada support horizontalnya yaitu 264. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul di area sana. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, sifatnya spekulatif ya, jadi hati-hati, jangan lupa atur money manajemennya, jangan gunakan porsi yang banyak dulu karena situasi kondisinya juga masih kurang oke ya. Ambil momentum aja, kalau misalnya dia mantul maka teman-teman bisa fast trading. Jadi kalau mantul cuan bungkus dulu aja. Dan harus wajib juga untuk disiplin kalau misalnya sampai breakdown dari area support, terutama support yang di sebelah sini nih, boleh 274 atau 264, itu kalau sampai jebol support maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu ya. Untuk Inco saat ini belum ada sinyal entry-nya juga, terakhir sudah exit di sebelah sini. Statusnya juga masih none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya masih merah-merah, tidak oke, dan ini momentumnya juga merah, masih mendalam nih, jadi masih kurang oke. Supportnya bisa kita gunakan, di sini ada MA200 nya nih, ada MA200 yaitu di 4300. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif maka bisa ya spekulasi buy. Jangan lupa money management, artinya jangan beli dalam porsi yang besar dulu ya, karena dia masih downtrend sebetulnya. Lalu teman-teman sebaiknya fast trading aja. Kalau misalnya dia memang mantul di area sini, maka teman-teman bisa fast trading dulu. Begitu sudah cuan, kabur ya. Atau bisa menggunakan area ini sebagai resist, yaitu 4700.
Dan jangan lupa untuk disiplin juga, batasi resiko. Kalau seandainya dia breakdown dari 4.300, boleh kasih toleransi ya, misalnya 1-2% di bawah support atau di bawah 4.300-nya. Jadi kalau sampai dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit juga. Jangan di hold ya, karena bahaya banget. Untuk BFIN, pixelnya saat ini hijau 1, dia ada segitiga juga. Ini sebetulnya dia kelihatannya sedang sideways si BFIN ini. Jadi segitiga hijau dan segitiga merah ini sebetulnya bisa kita abaikan. Kita gunakannya strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Untuk sideway-nya, kalau teman-teman yang bingung, ini di area sini ya, sebelah sini. Nah, seperti itu. Pixelnya hijau 1, momentumnya juga berupa titik pink, jadi belum ada momentum. Ini BFIN support di 655 dan resistnya kita bisa gunakan resist tertinggi yang di sebelah sini, yaitu area 700 nih, 780 ya. Bagi yang ingin spekulatif buy, maka sebetulnya sudah bisa dari kemarin, karena kemarin itu dia muncul hijau pixel yang pertama dan berada di dekat area support, maka bisa spekulatif buy saat kemarin ya. Jadi hari ini paling enggak teman-teman sudah profit tuh, sekitar nih 2,9% hari ini. Dan targetnya untuk si BFIN ini mudah-mudahan dia bisa ke area resist yang di sini. Untuk batasan resikonya, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga. Kalau sampai dia breakdown dari support 655, boleh kasih toleransi ya, 1-2% dari area support. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah support itu, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit juga. Untuk DSNG ini agri juga, jadi CPO ya. Jangan lupa untuk cek harga CPO dunianya. Seperti tadi di depan sudah saya katakan, di TradingView itu kodenya FCPO1. Jadi kita ambil kontrak berjangka yang paling dekat. Kalau sinyalnya berdasarkan win ini kemarin sudah spekulatif buy, tapi kemarin pun dia sebetulnya sedang sideways ya. Jadi segitiganya sebetulnya bisa kita abaikan. Jadi strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell di resist. Jadi congrats untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat spekulatif buy di area support. Sini ada support. Ini DSNG ya. Di sini ada support yaitu 555. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah spekulatif buy di sini, maka congratulations, paling enggak teman-teman sudah profit sekitar 6%. Jadi seperti di sini ya. Kalau lagi sideways, maka bisa buy di area support, sell di area resist. Di sini kalau teman-teman buy lagi, maka bisa SOS hari ini atau kemarin. Lalu disiplin juga, kalau seandainya dia sampai breakdown dari 555, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Kebalikannya, kalau misalnya dia sampai breakout, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop ya. Di sini ada resist yaitu 620. Tadi dia mencoba untuk breakout tapi gagal. Mudah-mudahan besok harga CPO-nya masih mendukung. Kalau harga mendukung, maka ada potensi ya. Si DSNG ini masih bisa naik dan mudah-mudahan bisa breakout dari 620. Pixelnya saat ini sih masih hijau-hijau, untuk momentumnya nggak ada, dia berupa titik pink, jadi masih kurang oke. Itu sebabnya teman-teman hati-hati ya, karena kondisinya sedang seperti ini, sedang sideways, jadi hati-hati dengan false breakout. Sebaiknya teman-teman belinya di area support, sehingga kalaupun dia false breakout, teman-teman karena modalnya di bawah di area support, ketika dia false breakout teman-teman tinggal sell sebagian atau sell seluruhnya juga oke ya, yang penting nggak rugi. Untuk TBIG, pixelnya ini masih merah-merah, momentumnya ini berupa titik pink. Ini berupa titik pink, jadi potensinya dia masih bergerak sideways. TBIG, karena dia masih sideways, maka sebaiknya segitiga hijau dan merahnya kita abaikan, kita ganti strategi ya. Jadi buy on support dan sell on strength. Di sini area supportnya untuk TBIG, supportnya di sebelah sini yaitu 2000. Mudah-mudahan dia mampu untuk mantul dan testing kembali area resist 2280.
Jadi kayak di sini ya, ketika buy di sebelah sini ini bisa SOS, lalu di sini buy dan di sini SOS. Di sini kalau teman-teman mau buy lagi silakan, tapi harus disiplin kalau sampai dia breakdown atau dia closing di bawah 2000, maka sebaiknya teman-teman exit juga. Untuk BBTN hari ini sih statusnya sell dengan profit 22%, luar biasa ya. Jadi entry-nya di sebelah sini, exit-nya di sebelah sini. Jadi seperti sini, exit dalam kondisi profit 22%. Pixelnya saat ini merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan untuk momentumnya dia sudah mulai melemah nih. Ini BBTN. Nah, dia di sini ada support, jadi pas-pas banget ya di ARB hari ini, dan ARB-nya berada di area support yaitu 2000. Saya pribadi sih sebetulnya spekulatif ya. Jadi saya tadi ada juga ambil si BBTN ini. Saya merasa dia ini hari ini ARB volumenya masih di bawah rata-rata, lalu dia berada di area support yaitu 2000. Jadi karena saya sudah nggak ada barang, saya sempat sell di area sini. Saya spekulatif lagi, jangan lupa untuk yang ingin ikutan spekulatif di area support sini, maka atur money manajemennya. Jadi jangan beli banyak-banyak ya, karena ini sifatnya spekulatif. Batasnya sampai di area sini. Di sini ada support lagi 1950, itu jaraknya dikit banget, jadi nggak nyampe 0,5% kalau nggak salah. Jadi saya memberi batasan resikonya yaitu kalau dia sampai breakdown di 1950, atau bagi yang ingin kasih toleransi lagi karena takutnya dia hanya bikin ekor lalu naik kembali ya, bisa kasih toleransi 1-2%. Jadi kalau misalnya dia closing, jadi ingat ya, kalau dia closingnya di bawah 1950 maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman kalau yang spekulatif disiplin juga untuk exit berdasarkan trading plan. Jadi jangan karena dia jebol lalu teman-teman tahan-tahan, nanti lihat lagi di 1770. Ini teman-teman harus hitung ya, resikonya berapa persen tuh. Kalau misalnya kita entry-nya di 1950, maka kita resikonya kecil, kalau loss paling hanya 1-2%. Tapi kalau kita hold sampai bawah dan belum tentu juga dia mantul di situ ya, maka resikonya akan semakin tinggi, lossnya akan semakin besar. Untuk saham SAME, karena chart dari Win itu belum update untuk rasionya, karena kemarin kan dia right issue ya, dan dari right issue itu harusnya chartnya ada revisi, tapi karena dari datanya belum ada update, jadi saya gunakan chart yang ada di TradingView dulu. Nah ini setelah right issue sih dia oke ya, dia berhasil naik. Si saham-saham ini setelah right issue sih cukup berhasil ya, jadi dia masih oke. Dia juga breakout dari downtrend lainnya. Untuk teman-teman yang punya saham-saham ini, maka sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Akan kemanakah? Kalau berdasarkan chart sih teknikalnya ya, secara teknikal dia di sini ada area supply nih, area supply itu bisa berfungsi sebagai resist juga ya, maka sebaiknya watch out, ini ada di area 400-an. Bagi yang ingin take profit dulu sebagian, maka silakan jadi mengamankan profit dulu dan jangan lupa pasang trailing stopnya. Karena ada potensi setelah dia menyentuh area sini, kalau dia tidak mampu menembus, maka potensinya dia akan koreksi untuk testing lagi area demand atau area support ya. Area support sekaligus area breakout dari sebelah sininya. Nah, di area sini di area 300-an. Jadi mudah-mudahan dia bisa bertahan di area support yang di sini juga. Kalau sampai breakdown maka jadinya nggak oke banget ya. Itu sebabnya teman-teman sebaiknya wajib untuk pasang trailing stop. Bagi yang baru ingin entry, maka sebetulnya nggak wise untuk entry sekarang karena dia sudah naiknya lumayan. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan saham ini tetap masih ingin entry, maka sebaiknya hanya untuk fast trade dan gunakanlah chart dengan time frame yang lebih kecil ya, atau entry menggunakan VWAP. Tapi saya sih sebetulnya nggak menyarankan karena kondisi indeksnya lagi seperti ini, maka sebetulnya strategi yang terbaik adalah buy on support. Jadi kalau ada yang belum entry di SAME, maka saran saya sih relakan aja, kecuali teman-teman yakin bisa fast trade atau teknik untuk fast trade-nya teman-teman sudah lancar ya, maka silakan jika ingin fast trading. Tapi untuk para newbie, maka saya sangat tidak menyarankan untuk kejar harga atas. Sebaiknya menunggu aja ketika dia koreksi. Kalau dia bertahan di area support sini, maka teman-teman bisa spekulatif buy.
Untuk WSBP ini juga belum ada sinyal entry-nya, dia sudah exit sejak lama ya, sejak di sini di pertengahan bulan Februari tuh. Statusnya masih none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya juga masih merah-merah dan momentumnya ini berwarna titik pink nih, jadi masih kurang oke. Ada potensi sih sideways. Jadi bagi yang ingin spekulatif sebetulnya bisa. Di sini ada area support yaitu 234. Ini saya zoom dulu. WSBP. Jadi di sini ada support yaitu 234. Bagi yang ingin spekulatif silakan. Jadi spekulatif di support dengan potensinya kalau dia mantul, maka seenggaknya teman-teman bisa SOS di area resist menggunakan resistnya misalnya si garis win ataupun bahkan di sebelah sini ya di 284. Garis winnya itu ada di 258. Tapi jangan lupa untuk disiplin juga, kalau seandainya dia sampai breakdown atau closingnya di bawah 234, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Untuk composite kita, seperti analisa yang kemarin-kemarin bahwa indeks kita itu masih sideways ya, dengan pertahanan terakhirnya di area supportnya yaitu di sebelah sini kan dia ada gap nih. Jadi kalau kita tarik garis jadi begini, sebelah sini, dan ada area gapnya yaitu 6151 ya. Kalau sampai dia breakdown dari 6151, maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga jangan lupa untuk menaikkan porsi cashnya. Ini mudah-mudahan sih dia mantul ya. Ini udah sedikit lagi di area supportnya. Kalau dia mantul masih ada potensi dia bisa kembali testing lagi area resist yang di sebelah sini nih. Pixelnya saat ini dia masih merah-merah, indeks kita untuk momentumnya juga masih berupa titik pink. Untuk momentumnya juga masih berupa titik pink, jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan ya di support 6151-nya itu. Strateginya masih sama, jadi buy on support supaya teman-teman lebih low risk ya, dan sell on strength. Hari ini saya kasih sektoral. Untuk sektoral ini bisa kita lihat sektor apa ya yang bagus. Kemarin berdasarkan sektoral sudah ketemu ya yang bagus-bagus waktu itu. Miscellaneous industry, basic industry, ada consumer. Jadi sangat membantu banget untuk kita memilih-milih kira-kira saham apa sih yang lagi oke. Nah kali ini kita lirik yang lain. Kita bisa lihat nih pantau si mining. Jadi si mining sudah masuk ke zona 2 ya. Ini ada angkanya nih zona 2, sini 3 dan di sini 4. Ketika dia masuk ke zona 2, jadi ada potensi dia bisa reversal. Tapi hati-hati, kita harus lihat ya, nggak semua mining itu jalan. Kita bisa padukan chart sektoral ini dengan WinPixD. WinPixD atau misalnya scanner StoGCD. Ini untuk teman-teman member ya. Untuk teman-teman member silakan menggunakan fasilitas screenernya, bisa menggunakan WinPixD ataupun si StoGC. Jadi cari yang stokastiknya itu golden cross ya. Lalu teman-teman padukan mencari sektor mining yang sudah mulai mendekati area support. Jadi seperti tadi saya bilang, sebetulnya si TINS, ANTM dia udah mulai deket ya, ada area supportnya. Sifatnya juga spekulatif buy, jadi hati-hati. Bisa aja dia gagal mantul, bisa aja loh. Jadi sifatnya ini spekulatif banget. Jangan lupa untuk money management dan disiplin juga ya. Kalau sampai dia breakdown dari supportnya, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk cut loss. Selain mining yang potensi reversal, ini basic industry masih menarik sebetulnya. Misalnya industry dan consumer juga masih menarik. Ini yang kepalanya naik juga, ini sebetulnya apa nih? Ini agri ya. Ini agri yang tadinya di sini dia berbalik naik ke atas, juga ada properti. Jangan lupa strateginya adalah tetap ya buy on support. Jadi cari sektor-sektor yang menarik dan cari apakah dia sedang berada di area support. Kalau di area support maka teman-teman bisa spekulatif buy. Lalu disiplin juga kalau sampai breakdown dari area supportnya maka sebaiknya disiplin untuk exit. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Kalau dirasa bermanfaat maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga.
Jangan lupa trading plan-nya tetap disiplin ya, buy on support, dan kalau jebol support maka sebaiknya wajib disiplin untuk exit. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.